aja liburan di GKI Kebonjati dengan tema The Adventure of David. Di hari pertama, kita akan belajar kisah Daud yang berani dan percaya sama Tuhan sambil bermain game bersama. Dan di hari kedua, kita akan outing ke Home Team Play. Wah, seru! Catat ya, tanggal 2 sampai 3 Juli 2026. Ajak teman-teman kalian juga ya, karena kuotanya terbatas. Sampai ketemu di petualangan seru bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Universitas Kristen Maranatha menyediakan beragam program studi untuk membantu kamu meningkatkan potensimu. Terdapat 6 fakultas yang terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas, Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif, Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, serta Fakultas Kedokteran Gigi. Dan sekarang Maranatha juga membuka beberapa program studi baru seperti Fashion Design yang berfokus pada materi inovatif seperti Metaverse Fashion Design, Fashion Merchandising, dan juga Fashion Entrepreneurship. Lalu ada Bioteknologi yang berfokus mengembangkan kompetensi bioteknologi medis berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang inovatif. Serta yang terakhir ada spesialis obstetri dan ginekologi yang berfokus pada obstetrik emergency dengan standar pendidikan evidence-based serta pelatihan klinis intensif untuk spesialis profesional dalam keselamatan ibu dan bayi. Kamu juga berkesempatan mendapatkan beasiswa yang tersedia. Raih beasiswa SNBP dan UTBK hingga 35 juta. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website resmi Universitas Kristen Maranatha. Segera daftarkan diri kamu di join.maranatha.edu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sekarang update kegiatan gereja jadi lebih mudah lewat aplikasi GKI Kebonjati. Mulai dari kalender kegiatan gerejawi, notifikasi event gereja, liturgi ibadah, warta jemaat, dan materi pembelajaran, semuanya ada dalam satu aplikasi. Jangan sampai ketinggalan info terbaru dan tetap terhubung dengan kehidupan bergereja di GKI Kebonjati. Yuk download aplikasi GKI Kebonjati di Google Play Store atau App Store sekarang dan jadi bagian dari gereja yang makin dekat, aktif, dan terkoneksi. Tuhan memberkati kita.
Selamat datang Bu, selamat bergabung. Ada sedikit souvenir dari kami. Ya, sebuah lagu pujian, ini bisa didengar di rumah itu ya. Nah Bapak Ibu, setiap minggu GKI Kebonjati itu juga kedatangan sekitar 50 atau 60 jemaat dari GKI lain. Adakah dari GKI lain Bapak Ibu? Dari GKI mana? Sudirman? Oh ya, selamat datang. Tenang, nggak akan dikasih tahu majelisnya, tenang ya. Aman ya. Dan juga selain dari GKI lain, ada dari gereja lain. Sekitar 50 sampai 60 orang setiap minggu itu dari gereja lain ikut ibadah di GKI Kebonjati. Ada dari gereja lain Bapak Ibu selain GKI? Gak ada? Ya, kan ada Persib sih ya. Jadi rada kosong nih, biasanya penuh jutaan ya. Sampai keluar-luar tuh ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merayakan atau memperingati Hari Pentakosta, sekaligus juga pengumpulan persembahan syukur tahunan. Nah Bapak Ibu, apakah tadi ketika masuk ruang ibadah sudah mendapatkan pita? Sudah ya? Ada yang belum? Kalau belum angkat tangan, nanti pelayan kami akan memberikan. Sebelah sana ada yang belum? Jadi pita yang dibagikan itu warna merah, warna oranye atau kuning, dan juga warna emas. Sebagai simbol api Roh Kudus. Jadi nanti ada lagu-lagu tertentu di mana kita melambaikan pita berwarna merah, kuning, orange ataupun emas tadi. Ya, jadi sebagai lambang api Roh Kudus. Sebelah sana belum dapat pita. Udah, oke. Terima kasih. Lalu Bapak Ibu, nanti ketika pas bagian persembahan, kita akan memberikan 2 kali persembahan. Yang pertama persembahan mingguan, melalui kantong kolekte yang diedarkan. Jadi nanti Bapak Ibu, kita semua akan mengumpulkan persembahan mingguan melalui kantong. Setelah selesai persembahan mingguan, Bapak Ibu diundang untuk maju ke depan, menyerahkan persembahan syukur tahunan. Di sebelah kanan saya, kiri saya ada keranjang, ada gentong, di mana Bapak Ibu nanti bisa memasukkan amplop persembahan syukur tahunan ke dalamnya. Yang di balkon juga ada, di sebelah kiri kanan ada gentong yang tersedia untuk menyerahkan persembahan syukur tahunan. Jadi Bapak Ibu yang ada di atas tidak perlu turun ke bawah. Ya. Nah, di akhir ibadah Bapak Ibu, melalui keempat pintu ini, nanti seorang pendeta, kita nanti ada 4 pendeta, jadi masing-masing pendeta akan berdiri di pintu dan akan mengolesi minyak wangi di tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dalam tradisi Alkitab, minyak wangi seringkali dipakai untuk menjadi lambang kehadiran atau penyertaan Allah. Jadi Bapak Ibu akan diolesi minyak wangi sebagai simbol Tuhan Allah dan Roh Kudus menyertai kita, ya, dalam segala aktivitas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal pilih mau lewat pintu mana, tapi setelah keluar dari pintu ruang ibadah, jangan lupa di gedung sebelah barat ada makanan, snack-snack ringan yang disediakan buat kita semua dalam rangka kebersamaan kita. Ya, jadi nanti setelah ibadah silakan menuju ke gedung barat. Jadi ada stand-stand makanan-makanan yang akan kita nikmati bersama. Tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, mohon bayar di pintu keluar. Jadi harus dinikmati bersama di tempat. Disitulah kita bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, sambil menikmati kue-kue ataupun snack-snack yang disediakan. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan saat hening, kita akan bersaat teduh, dan kita akan memasuki liturgi ibadah kita pada hari ini.
berdiri. Umat yang kasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mari kita angkat tangan kita dan melambaikan pita yang telah kita terima sebagai simbol api Roh Kudus yang telah dicurahkan pada kita semua. Kini saatnya kita membuka hati bagi kehadiran Roh Kudus yang membaharui. Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sama yang hadir di tengah kita saat ini. Dia mempersatukan, menguatkan, menghadirkan kebaikan bersama. Karena itu kita juga percaya Allah sungguh hadir di tengah kita dan Dia hendak memberikan kita berkat melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Allah hadir bagi kita.
ibadah Pentakosta dan pengumpulan persembahan tahunan yang terjadi pada hari ini berlandaskan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Roh Kudus hadir dan beserta saudara. Umat yang dikasih Tuhan, hari ini kita datang dengan berbagai cerita kehidupan kita. Ada yang membawa sukacita, ada juga yang membawa beban mungkin dan pergumulan. Dunia sering membuat kita merasa berjalan sendirian dan membuat kita juga merasa kesepian. Tapi saudara-saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus hadir di tengah kita. Dia hadir bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk mempersatukan kita semua. Oleh karena itu tema ibadah kita dalam rangka Pentakosta hari ini adalah Roh Kudus menghadirkan kebaikan bersama. Roh Kudus menolong kita untuk tidak hidup sendiri, tetapi berjalan bersama, untuk saling menguatkan dan saling menghadirkan kebaikan bagi sesama. Dalam NKB 191 ada sebuah lagu yang berjudul Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Ya, kita dipanggil untuk berjalan bersama, bergandengan erat. Karena Roh Kudus yang mempersatukan kita. Oleh sebab itu mari kita nyatakan iman kita melalui pujian tersebut, agar dunia melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang hidup dalam kasih-Nya, dan mari kita memuji Tuhan dengan sukacita.
Mari saudara-saudara kita bersatu hati dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menghadirkan Roh Kudus untuk mempersatukan kami. Namun kami seringkali memilih untuk berjalan sendiri. Kami lebih mementingkan diri sendiri daripada kebersamaan. Kami kurang peduli, kurang mengasihi, mudah untuk mengabaikan sesama kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami sering menutup hati terhadap dorongan Roh-Mu yang mengajak kami berbuat baik. Kami ragu untuk menolong, enggan untuk melayani, dan lambat untuk membangun persatuan dalam kasih. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan hati kami dari sikap egois dan acuh tak acuh. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk hidup dalam kasih, saling menguatkan dan menghadirkan kebaikan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari surat Roma pasal 5, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Damai Tuhan Damai Tuhan beserta. beserta. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Titis damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan bersama ya. Damai Tuhan bersama. Damai Tuhan bersama.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, pujiannya kami naikkan. Bahwa kami mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Mengubah bagian dari diri kami, bertahta di dalam diri kami dan menguasai diri kami. Kami sadar kami lebih sering memilih untuk melakukan hal yang nyaman, yang menyukakan hati kami. Tapi justru itu yang sering mendukakan Engkau Allah Roh Kudus. Kesempatan hari ini kami kembali mengingat. Biarlah kami belajar untuk menyelaraskan hati, pikiran, tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah Roh Kudus. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Dan setelah itu khotbah akan disampaikan secara fragmen. Biarlah semuanya juga adalah hal baik di mata-Mu Tuhan. Dan juga di hadapan para jemaat sehingga jemaat dapat mengerti pemaknaan Allah Roh Kudus yang membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita akan menyaksikan, bukan hanya sekedar mendengarkan, akan ada sebuah fragmen yang akan diperagakan oleh rekan-rekan pendeta, dan biarlah kita semua semakin memaknai bahwa sekali lagi Roh Kudus menghadirkan kebaikan bersama. Duh, biasa nih, rapat di GKI kayak begini nih. Jam 8 kumpul, jam 9 belum pada kumpul. GKI. Mana nih Pak Beni, Riko? Halo, sorry. Tadi konvoy dulu. Oh, aduh. Iya, konvoy dulu tadi. Iya. Macet. Ya. Pak Beni belum datang nih? Belum, kayaknya Iya. masih cukuran deh. Oh iya, cukur terus dia? Tiap hari kan. Oh, Ha-ha. waduh. Biasa, telat Biasa. terus ya. Biar rapih cenah. Ini gimana sih? Ke gereja susah parkir, udah gitu ada pawai lagi. Maaf ya, saya jadi terlambat Aduh, gara-gara Pak Beni. cari parkir tadi Ya, susah. Gak apa-apa lah. Saya juga tahu GKI Halo, mah telat terus. Pak Beni. Iya, Nah, ini udah kumpul semua nih. belum. Kurang satu nih. Buah Nanti knes, lah. buah knes. Kita mulai aja dulu lah, pendeta mah Oh, iya, terakhir sudah. lah. Ini yang kemarin kita bicarakan nih, jadwal acara Pentakosta kita ibadahnya mau jam berapa nih?
kan ada banyak pawai nih. Ya bagusnya sih pagi jam 7 ya. Supaya masih seger gitu loh. Om, Kenapa? jangan jam 7. Nggak setuju saya. Loh, Loh, kenapa kenapa? nggak setuju? Kalau jam 7 teh, saya bangunnya harus jam 5. Rumah saya di kabupaten, Kopo. Harus bangun jam 5. Roh Kudusnya belum datang, belum bangun Roh Kudusnya. Ya elah, kamu kira itu Roh Kudus alarm kamu apa? Kalau gitu jam 8 bagaimana Pak? Nah, saya nggak setuju. Oh. Terlalu siang Pak kalau jam 9, jam 8. Saya juga nggak setuju kalau jam 8. Oh, tumben kamu setuju sama saya. Aduh. Nih, Bu Irma kemana ya? Iya. Belum datang nih. Tapi sih saya mau nanya nih. Sebenarnya tadi kan ngomongin Roh Kudus nih. Iya. Roh Kudus tuh kerjanya kayak gimana sih di kehidupan sehari-hari? Apa bangunin tidur gitu? Ya pokoknya mah Roh Kudus mah bekerja aja lah. Ya bekerjanya bagaimana Pak? Pokoknya gimana? Ya pokoknya setahu saya Contohnya? Roh Kudus bekerja Contohnya. dari pagi sampai pagi lagi. Nah, tuh kan nggak tahu, pura-pura tahu doang dia mah. Pokoknya tahu lah, pokoknya ada lah. Aduh susah nih. Susah nih, ini. Nah itu Mana? Waduh, ini kok kayaknya seperti Halo, Bu. terjadi Salaman dulu. Bu huru Pendeta, hara selamat begitu datang. ya. Iya. pendeta GKI mah telat ya. Iya. Pendetanya aja telat, apalagi jemaatnya. Wajar ya. Wah. Tadi Aman, Bu? bahasa apa? Aman dong. aman Begini terkendali. pendeta Ya. Irma, kami membahas tadi lagi ngobrol-ngobrol jam, tiba-tiba dia nyeletuk soal Roh Kudus nih. Jadi Iya. kami bicara nih, gimana sih cara kerja Roh Kudus nih Pak Bu Pendeta? Ya. Tanya cara kerja Roh Kudus. Nah, Roh Kudus hadir untuk apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu, Roh Kudus hadir untuk apa? Loh, mereka juga nggak ada yang tahu. Bu. Udah ada yang tahu ya, kalau gitu kita pulang aja yuk. Karena sama-sama tidak ada yang tahu. Saya, Bu. Iya, apa? Untuk mujizat bukan Bu? Waduh, Belum tentu, belum tentu mujizat doang. Apa dong kalau gitu? Ya pokoknya, Tuh kan nggak tahu kan? nah itu pokoknya. Tadi orang biasa Iya, kamu. tidak apa-apa. Ya, di dalam Yohanes yang tadi kita baca, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 menceritakan tentang Tuhan Yesus hadir kepada para murid-murid yang sedang ketakutan. Dan lalu Yesus berkata bahwa damai sejahtera bagi kamu. Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi sekali lagi Roh Kudus dihadirkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka para murid-muridnya yang sedang di dalam ketakutan. Nanya Ya, Bu? Ini nanya melulu deh tadi perasaan nih. Ya kan kepo Pak. Oh iya, Iya. kepo. Kenapa Tuhan Yesus memberi Roh Kudus pada saat mereka ketakutan Bu? ya betul. Karena Roh Kudus dihadirkan untuk orang-orang bukan saja yang berubah untuk jadi lebih rohani, tetapi juga supaya orang-orang yang takut pada masa lalu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang takut, itu menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, yang takut menjadi damai sejahtera dan dia menularkan damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitarnya, begitu. Nggak setuju Bu. Aduh, Apa kenapa lagi? lagi? Katanya Roh Kudus itu membuat kita membawa damai. Ya. Tapi nyatanya ada orang yang ke gereja, tapi kerjanya tetap marah-marah mulu. Kok kamu ngeliat ke saya sih? Siapa yang Kamu nyindirin saya? Enggak, ngerasa ya? Ngeliatnya kok ke saya? Ya kan lihat Saya tersinggung tahu nggak? Sudah. Untung nggak ada ibu pendeta loh. Sudah ya. Nah, justru itu ya, kehadiran Roh Kudus adalah ketika orang yang awalnya suka marah-marah, tapi kemudian mulai berubah sedikit demi sedikit. Orang yang suka marah mulai menjadi lebih sabar. Jangka waktunya jadi lebih panjang. Kalau dulu sumbu pendek, sekarang jadi sumbu yang lebih panjang. Tuh, Pak. Menjadi pribadi Kok ke yang saya lagi? Bu Maksudnya pendeta itu dengerin. ngomongnya ke kita semua. Ya kan ke Iya. saya Kalau aja, betul nggak marah-marah, Bu? Iya. kata ibu juga sumbunya pendek, lebih pendek umurnya Pak. Aduh, tadi nyindir saya, sekarang ngedoain saya. Kalian berdua ini ya, kerjain saya. Dengar dulu. dengerin dulu Bu Pendeta. Oh, ya, oke. Ya, dan selain itu adalah selain menjadi lebih sabar adalah menjadi pribadi yang mau mendengarkan ya, tidak buru-buru merespon,
tidak buru-buru menjadi marah. Mau mengampuni ketika terjadi kesalahpahaman. Dan juga mau membantu ketika ada teman yang kesusahan, repot, mau membantu. Bukan hanya itu saja, sekali lagi kalau ada seorang sudah ingin emosinya meledak, dia bisa menahannya. Bisa punya waktu untuk merenungkan apakah tindakan kemarahannya itu ada sebuah tindakan yang bijaksana. Seperti yang Roh Kudus inginkan. Bu, Ya, ya. kalau saya di Alkitab baca Bu, Roh Kudus kan memberikan kemampuan murid berbahasa roh ya Bu. Ya. Jadi kalau penjelasan Ibu, saya merasa bahwa Roh Kudus itu bukan soal bahasa roh Bu. Betul, Roh Kudus bukan hanya soal bahasa roh. Nah, kalau Roh Kudus bekerja kira-kira responnya bagaimana? Ibu nanya saya, Iya, ibu bertanya-tanya. iya gantian. Kamu Oh, saya nanya. lagi yang ditanya sih dari tadi. Gantian dong Bu, ke ini nih. Marah-marah Pak Andi mulu. dan itu Marah-marah Riko. mulu ih. Saya tuh malu Pak, Kenapa? sering disebut jasuke. Apa tuh? Jangan suka kepo, saya tadi nanya terus. Iya. Bapak marah-marah terus dari tadi. Habis ini tadi nyindir, ini ngedoain supaya umurnya pendek. Ini lagi Bu Pendeta, nanya-nanya terus ke saya. Ya, contoh sederhananya adalah sekali lagi bagaimana Roh Kudus itu bisa mengubah karakter seseorang. Begitu. Berarti kayaknya prosesnya masih panjang. Kok nunjuk-nunjuk lagi? Umur Bapak masih panjang. Umur masih panjang. Umurnya masih prosesnya panjang. Amin, Karena amin, umurnya amin. panjang. Begitu. Ya saya sadar lah, saya sadar suka marah-marah gitu ya. Tapi apa tuh? Saya juga ingin belajar mengendalikan emosi ya. Tapi gimana ya caranya ya? Kayaknya memang panjang ya untuk jadi orang baik itu. Iya. Kayak ada suara Pak. Iya. Suara apa tadi? Apa tadi? Suara pecah ya? Ada yang dengar? Ada dengar nggak? Ada yang dengar kah? Ada suara apakah itu? Coba denger baik-baik. Oh, enggak. Dulu. Kan? Wah, kan? Kan? Apa Ini itu? pasti anak-anak remaja tuh. Suka ngerusakin barang. Jatuh doang, belum tentu rusak, Pak. Ya gitu kan anak remaja kita nggak bisa ngerawat barang, giliran rusak minta beli yang baru. Udah Maaf tahu ya Om, lagi. aku nggak sengaja jatuhin kursi. Oh, ya udah hati-hati lain kali ya. Rusak Jangan mah bikin tinggal rusak. beli lagi. Enak aja beli. Udah tahu lagi susah sekarang ini beli. Jangan Dirawat, dijaga, di servis kalau rusak. Jangan beli yang baru. Sudah Pak, kita lanjutkan. Pak Bu Pendeta. Beni. Maaf Bu ya, biasa Iya. emosi. Kira-kira Pak Beni kalau tadi Roh Kudus hadir, Roh Kudusnya responnya bagaimana kalau di dalam diri Pak Beni? Ke saya Bu, Iya. kok perasaan saya terus dari tadi ya? Kan yang marah sih itu. Ya Kalau Iya. kayak tadi mungkin responnya cepat Bu. Cepat ya? cepat apa? Speed ya? Cepat marah. Iya. Pendek umurnya Pak. Aduh dari tadi ya. Marah-marah terus Bapak. Iya. Ya tadi saya sebetulnya tadi saya mau jujur ya. Tadi pagi saya salah makan. Makan apa? Sebelum ke gereja tadi saya makan durian makanya tensi saya rada tinggi. Maaf ya. Kayaknya tiap hari makan durian ya. Loh kok kamu nyindir lagi? Kan nanya doang. Jadi respon Roh Kudus gimana Pak Beni? Mesti belajar lebih sabar. Oke. Walaupun susah Bu, Iya. susah sekali. Bu, saya nanya lagi nih Bu. Iya. Nanya mulu dari tadi nih. Udah Jadi- pindah sini deh, ngobrol aja berdua deh. Daripada nanya-nanya mulu dari Tadi tadi. Ibu bilang soal respon nih Bu. Iya. Jadi kalau kita memilih respon yang baik, berarti Roh Kudus hadir dong di Iya. dalam diri kita. Iya. Kalau kita merespon hal baik. Iya. Itu contoh yang sederhana bagus. Coba Ada lagi? Pak praktekin dulu Pak Iya, gimana kalau Apanya? kalau misalnya mau marah ada Roh Kudus tuh gimana Iya, coba Bapak yang disuruh praktekin. praktek Pak. Ke saya atau ke dia? Ke Pak Beni. Di sana saya ditanya, di sini saya ditanya. Udah sini lagi ya ngobrol aja. Kok saya jadi korban di rapat ini? Tadi pertanyaannya apa Bu? Kalau misalnya Pak Roh Kudus hadir, bagaimana respon Bapak? Ya saya sih pokoknya belajar nahan diri lah. Gak mudah marah-marah. Susah ya Pak ya? Susah Bu. Lebih susah mengampuni daripada marah-marah. Iya. Buat saya lebih gampang marah daripada mengampuni Bu. Iya, memang susah betul ya. Ketika kita mengampuni itu bukan hal yang mudah. Lebih mudah ketika ada satu respon membuat kita tertrigger, terpancing, kita akan lebih mudah untuk marah. Bu, Tet- saya nanya lagi Ya, Bu. Aduh ini dari tadi nanya melulu sih. Jasuke, Jasuke, dasar.
Bu Pendeta, ini kan Iya. Ibu ngomong gampang ya. Tapi kalau ada orang datang menyakiti terus Bu, itu gimana Bu? Marahin lah, biar tahu dia rasanya. Bener nggak Bu? Jangan didengerin. Ngaco. Wajar dong sebagai manusia marah. Bener nggak Bu? Benar, tetapi Oh kan, sekali bener lagi. kan? Wajar marah. Masih koma. Jangan diputus dong. Tapi Tuhan ingin kita tidak hanya berhenti sampai sebatas normal. Tuhan ingin kita lebih lanjut, yaitu kita mengampuni. Jadi saya mau tanya, apa yang paling sulit? Mengampuni. Ampuni Bu. Betul? Nggak setuju, Bu. Apalagi, Lagi Bapak nggak setuju. Yang ini marah-marah, yang ini nggak setuju. ini nanya-nanya dari tadi. Nggak ada yang bener nih kita nih. Kalau saya ya lebih susah untuk bangun pagi daripada mengampuni. Ya sudahlah, dua-duanya paling sulit ya. Diki. Oke. Diki. Riko. Pantas kalau ditelepon Riko, pagi-pagi gitu ya. susah. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. Padahal pada waktu itu para murid merasa gagal, merasa takut, merasa ingin lari meninggalkan Yesus. Tapi Bu, Tuhan Yesus kan tetap datang kan? Betul, Tuhan Yesus tetap datang. Terus Berarti kalau saya gampang emosi, sebetulnya Roh Kudus masih bekerja ya pada saya ya. betul. Kesana apa nanya Pak? Oh Nah, kalau Bapak sudah mulai sabar, kalau masih emosi belum Pak? ya namanya juga belajar Bu. Oke ya, berproses bahwa dari emosi yang biasanya cepat meledak dalam waktu 3 detik, jadi tambah panjang 5 detik. Tuh Pak, Berikutnya jangan lagi 10 detik, marah-marah. besoknya lagi tahun depan baru marah. Boleh. Iya, tuh Ya. jangan marah-marah tuh Pak. Kalau saya suka kepo terus boleh Bu? Nah itu Tuhan juga masih bekerja. Tapi keponya harus dalam firman Tuhan. Bukan kepo ngurusin orang lain ya. Itu kan boleh Pak. Kepo. Iya. Berarti Iya. saya juga boleh marah dong. Ya Bu ya? Enggak. Kalau misalnya suka bantah Bu, Tuhan bekerja juga. Bekerja ketika seseorang dari yang mulanya membantah terus tapi kemudian pelan-pelan belajar untuk mulai mendengarkan. Ketika seseorang berbeda pendapat dan tidak cepat-cepat merespon dan menganggap diri selalu paling benar. Dia itu suka ngebantah Bu. Sama saya sering ribut terus makanya. Ini anak muda tapi suka ngebantah. Daripada situ marah-marah mulu. Mending Sudah. saya Pak sering bertanya. Sering bertanya. Iya. Ya. Sering bertanya malu-maluin. Begini ya. Roh Kudus bekerja lewat hal-hal kecil. Roh Kudus kalau kita maknai akhir-akhir ini, Roh Kudus tuh bekerja kalau ada mujizat yang besar. Ada KKR, ada pendeta yang luar biasa namanya terkenal. Baru Roh Kudus bekerja. Tapi dari percakapan kita ini kita bisa melihat ternyata Roh Kudus juga bekerja lewat hal-hal yang kecil. Ketika seseorang kemudian terpanggil untuk membantu, ada orang yang butuh pertolongan. Ketika dalam keluarga, pasangan entah suami atau istri mendengarkan pasangannya untuk bercerita keluh kesahnya. Kemudian ketika ada kesalahpahaman, siapa dulu yang meminta maaf, itu adalah karya Roh Kudus. Demikian juga ketika ada seorang teman yang sedang berduka, sedang marah, sedang kesal hatinya, kita bisa menghibur teman kita. Dan sekali lagi kalau di dalam pertengkaran, perdebatan, kita hadir, kita bisa memberikan damai. Nah itulah contoh-contoh karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti saya nanya lagi ya Bu. Ya, Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan soal pandai bicara rohani ya. betul sekali. Bukan hanya pandai bicara, tetapi bagaimana justru hidupnya lah yang membawa damai ketika ia berada dimanapun dia berada. Tuh Pak Benny. Tuh Pak, dengerin tuh. Kok saya lagi sih dari tadi? Ya tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih, saya sadar Bu ya. Iya. Saya tahu saya suka marah, tapi ya gimana? Susah dikendalikan. Itu udah karakter saya. Ya kalau mau ya terima, kalau nggak ya udah. Kok masih ngegas ya, minta maafnya Iya. ya. Susah. Ya tapi yang penting saya setujulah kalau Bapak mau berubah. Gitu dah. dong, dari tadi kek setuju-setuju. Dari tadi nggak setuju melulu. Kalem Pak, jangan marah-marah Pak.
Ya. Yesus memberikan Roh Kudus supaya umat kita semua boleh menjadi saluran damai. Bukan hanya sibuk dengan diri sendiri. Bukan hanya berkata, pokoknya saya seperti ini, saya mau diterima boleh, enggak diterima ya sudah, pokoknya saya seperti ini. Tidak demikian. Maaf ya Bu, jadi Roh Kudus itu bekerja di hati kita masing-masing Bu? Betul. Dia membentuk kita, membisikkan kata-kata, menolong kita untuk kita bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Hidup kita Tuhan lihat, bukan sekedar ini hidup gue, terserah gue lah, gue mau apa, tidak. Tapi Tuhan ingin kita hadir, kita dipakai olehnya untuk menghadirkan kebaikan bersama. Bisa mulai dari rumah nggak Bu? Betul sekali. Di mana-mana itu ya, bukan dimulai dari rumah, dimulai dari diri sendiri. Ah, itu juga betul sekali. Betul kan Bu? Betul, ya. Dengerin tuh makanya. Jangan jauh-jauh di rumah juga. Jangan di rumah doang, tapi di orang-orang sekitar kita. Iya Iya, betul tuh. Di Setuju gereja, saya sekali. Iya, di benar. gereja, tempat kerja. Iya, betul sekali ya. Kehadiran Roh Kudus terlihat sekali lagi bukan hanya di mimbar gereja. Bukan hanya ketika di hari Minggu kita tampak seperti malaikat, orang suci semua. Tidak demikian. Tetapi saat kita punya pilihan untuk kita marah atau kita sabar, kita memilih untuk kita sabar. Ketika kita punya pilihan untuk membalas atau mengampuni, kita memilih untuk mengampuni. Ketika kita punya pilihan untuk membiarkan orang yang menyakiti hati kita, atau kita menolong orang tersebut, kita memilih untuk menolong. Ketika kita punya pilihan, sudahlah urusan dia, tapi kita memilih untuk kita membawa damai, meskipun di dalam perpecahan, di dalam perdebatan, di dalam pertengkaran, itu menunjukkan kehadiran Roh Kudus. Ngomong-ngomongan kita mau rapat ya? Iya. Kok jadi dengerin Bu Irma khotbah dari tadi? Iya. Ya udah kita rapat aja yuk. Gladi bersih Pak. Gladi bersih. Gladi bersih. Gladi bersih, betul ya. Yang penting Bapak mau berubah nggak? Kok saya sih? Kita semua lah berubah. Iya, saya juga mau Kamu berubah. jangan banyak kepo, Oh, kamu jangan banyak nyangga. Saya mau berubah, kamu, Pak. maaf Bu. Ya, Salah. saya mau berubah. Gak Pak. sopan Salah, sama ya. pendeta. Maaf. Kalau saya mau berubah Pak. Saya juga mau berubah. Jadi apa? Jadi nggak suka nanya Pak. Kamu? Ya paling nggak ada setuju-setujunya lah. Nah gitu, saya juga mau berubah Bu. Jadi Jadi Batman. Jadi lebih baik lah Bu. oke ya, mari kita menjadi orang-orang yang dipakai Roh Kudus untuk membawa kebaikan bersama. Kita nyanyi yuk. Kita nyanyi, Nyanyi, apa? Oh tunggu sebelum kita nyanyi kita mau Ada bikin tagline-nya nih. yel-yel. Bikin Ya, yel-yel. komitmen Oke. ya. Komitmen untuk Komitmen berubah. bersama ya. Ya. 1, 2, 3. Roh Kudus, pakailah kami menjadi pembawa damai dan kebaikan bagi kita semua. Yuk, kita nyanyi yuk. Kita nyanyi. Nyanyi PKJ nomor 200. Judulnya apa? Ku diubahnya. Oke. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menjadikan lagu ini sebagai komitmen kita. Karena kita sudah dibarui di dalam kuasa Roh Kudus untuk boleh membawa damai sejahtera bagi kehidupan kita. Ku diubahnya. Ku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari fragmen yang tadi kita saksikan bersama, kita akan mendapatkan beberapa pembelajaran. Yang pertama, drama ini mengajarkan bahwa Roh Kudus sekali lagi bukan hanya hadir melalui pengalaman rohani yang luar biasa, tetapi dia hadir melalui perubahan sikap tindakan sehari-hari yang membawa damai serta kebaikan bagi sesama. Berdasarkan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, dikisahkan Yesus datang kepada para murid-murid yang sedang ketakutan. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dan Roh Kudus sehingga mereka boleh dipulihkan dan dipakai menjadi berkat. Roh Kudus bekerja mengubah hati manusia yang mudah marah, egois, suka mementingkan diri sendiri, suka membantah, orang yang serba takut, serba khawatir, serba curiga, menjadi pribadi yang lebih sabar, mau mendengar, mau mengampuni, peduli pada orang lain, menolong orang lain. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita secara nyata. Di rumah, di tempat kita bekerja, tempat pelayanan, relasi kita sehari-hari. Dengan memilih tidak mudah cepat marah. Belajar mendengarkan. Kita bisa meminta maaf dan memaafkan. Mengampuni serta membawa damai. Kehidupan damai sejahtera bukan hanya kata orang. Tetapi kehidupan yang betul-betul kita jalani dan kita rasakan. Damai sejahtera yang beda seperti dunia tawarkan. Kalau dunia tawarkan damai sejahtera itu kalau uangnya banyak, berlimpah, semua serba baik keadaannya. Tapi damai sejahtera Tuhan sekali lagi melebihi semua itu. Ketika Roh Kudus hadir, membawa karakter yang baik. Membawa suasana yang penuh kedamaian. Dan dengan kehadiran Roh Kudus tidak hanya terlihat ketika hari Minggu di gereja, tetapi terlebih lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh membawa damai sejahteranya. Kehadiran Roh Kudus betul-betul mengubah pribadi kita, karakter kita. Proses hidup kita berjalan bersamanya. Dan sekali lagi Roh Kudus menghadirkan kebaikan melalui kita dimanapun kita berada bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum doa syafaat, saya ingin menyambut akan kehadiran dua orang sahabat kita
yaitu bukan 2 orang ya, ada 5 orang sebetulnya saya akan sebutkan, yaitu untuk Laskari Andali Metal Bitika, boleh berdiri kalau ada ya. Kemudian Abigail Sirea Bitika Lumban Gaol, oh mungkin sekolah minggu ya. Alexandranya juga sekolah minggu ya. Kalau Pak Ardinya boleh menemani Ibu berdiri ya. Arang juga sekolah minggu ya. Oke ya. Kita sambut 2 orang sahabat kita ini dan kita bersuka cita karena mereka boleh bergabung bersama dengan kita semua. Mereka awalnya berasal dari yang Bu Laskari dari GKI Serpong Tangerang dan Pak Ardi ini dari GKP Sukabumi, begitu ya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Dan tolong jemaat kanan kiri boleh menyalaminya dan mengatakan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Ya. Terima kasih. Ya, sekali lagi selamat bergabung dan selamat menjadi bagian keluarga GKI Kebonjati. Kami menerima dengan penuh suka hati dan dengan tangan yang terbuka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kembali kami hadir ya Tuhan. Di dalam rasa sukacita ketika kami menyambut, merayakan kedatangan Roh-Mu di tengah kami ya Tuhan. Kami tahu Roh-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami tahu Roh-Mu selalu berbicara dalam hati kami, mendorong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu. Tetapi meskipun seringkali kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir dan memimpin kami cenderung lupa dan gagal. Saat ini di tengah rasa sukacita mengingat akan karya kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin merayakannya dengan pelayanan kepada saudara-saudara kami. Pelayanan melalui doa syafaat yang bisa kami naikkan kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, baik oleh karena sakit ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat, kesabaran, ketangguhan di tengah rasa sakit dan tidak nyamannya. Tuhan yang memberikan dokter hikmat juga agar dapat menilai diagnosa dengan baik dan memberikan obat-obatan yang tepat. Kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa hadir menyertai saudara-saudara kami. Berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi. Tuhanlah yang menyertai di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Tuhan yang menjaga setiap anggota keluarga dari orang-orang terdekat kami. Cukupkanlah, berikanlah hikmat atas setiap usaha yang kami lakukan. Berikanlah sukacita dan ketekunan terhadap pekerjaan yang kami lakukan. Kami berdoa juga Tuhan dalam hubungan relasi, sertai saudara-saudara kami bergumul dalam relasi Tuhan yang kembali pulihkan relasi mereka baik dalam suami istri, orang tua anak, mertua menantu. Tuhanlah yang memberikan keleluasan hati. Tuhan yang memberikan hati yang mau mengampuni dan hati yang mau meminta maaf. Kiranya Roh Kudus mulah saja yang menyertai setiap orang sehingga dalam relasi kami sehari-hari Engkau membimbing kami ya Tuhan. Menciptakan sebuah persekutuan di mana Tuhan, damai Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk Kota Bandung, di mana kami saat ini bersyukur ketika tim kesayangan Kota Bandung memenangkan juara. Tetapi Tuhan sertai Kota Bandung dan sekitarnya untuk selalu kondusif dalam perayaan ini. Khususnya ketika kami nanti akan pulang, Tuhan yang lindungi kami. Tuhan yang sertai kami agar kami sampai rumah dengan selamat, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarkan kemeriahan itu menjadi sukacita tanpa ada duka ataupun rasa pahit yang kami rasakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan yang sertai Indonesia, berikanlah hikmat kepada para pemimpin, berikanlah
mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak, mengutamakan rakyat, dan lebih berempati kepada kesulitan masyarakat pada saat ini. Berkati juga situasi geopolitik yang terjadi di daerah Selat Hormuz. Tuhan yang menyertai dalam gencatan senjata yang telah terjadi, tetapi Tuhan juga menyertai juga kiranya dalam proses pembukaan kembali, sehingga kondisi kelangkaan energi, kondisi ekonomi setiap orang, setiap bangsa dapat kembali pulih seperti sedia kala. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan. Kami naikkan dan akhiri doa syafaat kami sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kalian mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, inilah saatnya buat kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan mingguan. Kantong kolekte nanti akan diedarkan, dan setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan persembahan syukur tahunan dengan maju ke depan. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer, melalui rekening GKI Kebonjati, ataupun melalui barcode yang telah tersedia di bangku kita masing-masing. Dan sebagai dasar pengumpulan persembahan kita, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 mengatakan, semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Menyertai langkahmu,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus senantiasa meluap di dalam hati kami dan terpancar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan, atas setiap kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kami semua melalui persembahan mingguan dan juga persembahan syukur tahunan. Tuhan, yang apa yang kami berikan ini adalah juga berasal dari Engkau. Siapakah kami ya Tuhan yang bisa memberikan apa yang kami saat ini berikan? Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, berkati persembahan yang kami kumpulkan ini, agar kami bisa kelola dengan baik, kami pergunakan dengan bertanggung jawab, dan kami bagikan dalam pelayanan-pelayanan kami kepada setiap orang, baik anggota jemaat, simpatisan, dan juga orang-orang masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah ibadah jangan lupa ada kebersamaan. Nanti silakan menuju ke gedung barat dan nanti para pendeta setelah pengutusan akan mengolesi minyak sebagai tanda atau simbol Roh Kudus menyertai kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Bye.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan persekutuan Roh Kudus yang mempersatukan, menyertai saudara sekalian. Dia yang menguatkan di dalam kelemahan, menghangatkan di dalam kesendirian, dan menggerakkan untuk kita dimampukan menghadirkan kebaikan bersama dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya.
Tepuk